Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini. Kami sungguh mengucap syukur dalam segala perkara, dalam segala keadaan. Kami merasakan bahwa hadirat-Mu luar biasa Tuhan. Ada menyertai orang-orang benar, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mempersembahkan hidupnya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, hanya memandang Engkau saja yang menjadi kepuasan hati dan jiwa kami. Hanya dekat dalam hadirat-Mu Tuhan, maka kami boleh merasakan Bapa suatu anugerah dan kasih karunia yang begitu luar biasa, rahmat-Mu yang baru, pemulihan yang pasti Engkau kerjakan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh butuh Engkau, kami perlu Engkau dalam segala hal apapun yang kami hadapi hari-hari ini. Kami sungguh butuh Engkau, kami perlu Engkau Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau bekerja. Oh Tuhan Yesus, terima kasih buat gereja-Mu Betani Tuban. Kami mengucap syukur terima kasih. Mari Roh Kudus lawat setiap hati kami Bapa. Ora pasika para labara pasika para labara pasika. Ku bersujud di kaki-Mu, menikmati kehadiran-Mu. Kau berkata, Kau cintaku dengan kasih sempurna. Kau hapuskan air mataku, Kau teduhkan gelora hatiku. Oh Yesusku, ku cinta Kau lebih dari semua. Mari menyembah Dia. Ku ingin lebih dekat, lebih dekat, masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat, lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Sujud di kaki-Mu, menikmati kehadiran-Mu. Kau berkata, Kau cintaku dengan kasih sempurna. Kau hapuskan air mataku, Kau teduhkan gelora hatiku. Oh Yesusku, ku cinta Kau lebih dari semua. Ku ingin lebih dekat, lebih
masuk hadirat Tuhan, katakan ku ingin lebih dekat, lebih dekat, masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat, lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Mari kita mau lebih lekat lagi kepada Tuhan. Kita bangun hubungan dengan Dia lebih dalam lagi. Kita mau menyembah Dia, mengasihi Dia, mencintai Dia lebih lagi. Oh, pribadi lepas pribadi, mari datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka dan rindu haus akan Dia. Oh, haleluya. Katakan sama-sama, ku bersujud di kaki-Mu. Ku bersujud di kaki-Mu, menikmati kehadiran-Mu. Kau berkata, Kau cintaku dengan kasih sempurna. Kau hapuskan air mataku, Kau teduhkan gelora hatiku. Oh Yesusku, ku cintakan lebih dari semua. Amin. Ku ingin lebih dekat, lebih dekat, masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat, lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Mari lebih lagi, ku ingin lebih dekat, lebih dekat. Jamah Tuhan setiap hati kami. Kami sungguh Tuhan masuk di dalam ibadah yang intim dengan Engkau Tuhan. Menikmati Tuhan akan kehadiran-Mu. Tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat, lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Buka tanganmu sembah. Ku ingin lebih dekat, katakan lebih dekat, masuk dalam hadirat-Mu.
Oh, kasih-Mu lebih kuat dari segala daya, dari segala kekuatan kami Tuhan. Cinta-Mu yang sempurna. Mari mengucap syukur, belajar mengucap syukur. Segala sesuatu yang mungkin tidak bisa Engkau lepaskan saat ini, mari tetap mau angkat pujian dan sembah Tuhan. Sebab hanya Dia yang sanggup melepaskan kita dari segala dosa, dari segala yang tidak berkenan dan yang tidak sesuai dengan firman-Nya. Ora basika barala 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 basika dadadada barala 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 kinaya dadadada masih kinaya dadadada ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang mulia, Engkau yang mulia. Oh kasih setia-Mu Tuhan bagi kami pagi hari ini. Shikaraya dadadamo, kada badala 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 badala. Terus sembah, terus sembah. Oh semakin haus, semakin lapar, semakin lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Shadadada badala 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 basikiara ya dala badala badala badala. Jangan hiraukan kiri kanan, sembah Dia. Shadaya, fokus dengan Tuhan. Korabasika badaya daya dala badala 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 badala. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib, Engkau segalanya. Engkau pengharapan kami, Yesus. Shadadadabadalabadalama, segala nama yang memberikan kemenangan, nama yang menaklukkan dosa, nama yang menaklukkan segala yang ada. Oh langit dan bumi gemetar Tuhan dengan nama-Mu, nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang ajaib, nama yang sanggup melepaskan kami dan memberkati kami. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Berapa sendaya nanamu. Haleluya. Banyaknya Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan
bersyukur Bapa. Mari bebaskan rohmu. Angkat tangan sembahyang dari dalam hatiku. Di dalam hidupku ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ini surgamu Tuhan. Oh, jadilah Tuhan, jadilah kehendak-Mu di sini seperti di sorga. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan. Kedua tanganmu. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur. Segalanya Engkau yang memberikan, segalanya Engkau yang menguatkan, segalanya Engkau saja yang menghibur, memberikan kemampuan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Bersyukur
bersyukur buat segala yang terbaik yang Kau telah adakan pagi hari ini bagi kami Tuhan. Kami percaya pribadi lepas pribadi sedang mengadakan suatu ikatan perjanjian dengan Engkau. Suatu komitmen yang dibaharui. Oh Tuhan, sehingga rahmat-Mu biarlah Kau limpahkan, Kau curahkan di dalam setiap hidup kami. Dalam setiap hati kami. Rahmat yang baru. Kasih karunia-Mu Tuhan yang menyegarkan dan memberikan kami pengharapan yang tidak akan pernah sia-sia. Yang akan kami tetap pegang sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua menjemput setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur berkat pagi hari ini melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati lebih lagi katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Siapa bersemangat pagi hari ini? Siapa bersemangat pagi hari ini? Semangatmu bukan karena keadaan, amin. Semangatmu itu dari dalam diri kita sendiri, amin. Secara pribadi, amin saudara. Semangatmu itu dari Tuhan yang ada di dalam kita. Amin. Oleh sebab itu apimu harus terus menyala-nyala dan melayani Tuhan. Amin saudara. Amin. Beri semangat satu dengan yang lain. Katakan shalom. Britos, God bless you. Tuhan memberkati engkau. Haleluya. Mari bertepuk tangan dengan sukacita. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Mari datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Amin. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang perkasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Amin. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang perkasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Semua. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Amin. Ku mau semangat yuk sorai, hai, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Angkat pujian. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Amin. Ya Allah yang perkasa. Amin. Kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Amin. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Yes. Ku mau bersorak-sorai, say, hai, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Amin Tuhan. Ku mau bersorak-sorai, hai, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Katakan kita semua. Kita semua bersuka. Yang bersuka cita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sungguh sukacita karena Tuhan menjadi kekuatan kita. Amin.
Kekuatan kita bukan karena uang, bukan karena keadaan, semuanya baik-baik saja. Tetapi kekuatan dari Tuhan, itulah yang menjadi kekuatan kita, yang menopang kita, membuat kita bersemangat, menjadikan kita boleh bersuka cita. Amin. Oh, beri sekali lagi tepuk tangan bagi Allah kita yang baik. Oh yes, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya nama Yesus yang memberikan sukacita. Amin. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji dia. Memuji dia, ya memuji dia yuk. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji dia, memuji dia. Memuji dia, beri puji dan hormat, tinggikan namanya Yesus, nama segala nama. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji dia, memuji dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji dia, amin, memuji dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya Yesus, nama segala nama. Cuma sendiri nyanyikan. Masuk hadiratnya, memuji dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji dia, memuji dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji dia, memuji dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya Yesus, nama segala nama. Beri puji, beri puji dan hormat, tinggikan namanya Yesus, nama segala nama. Sekali lagi angkat suara, beri puji. Puji dan hormat, tinggikan namanya Yesus. Panggil namanya Yesus. Yesus, nama segala nama. Yesus, nama segala nama. Nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, namanya siapa? Yesus. Amin. Bersorak-sorai, hai umat pilihannya, mari bertepuk tangan dengan sukacita. Hai umat tebusannya, amin. Sebab dia bebaskan dari semua belenggu dosa, penuhkan diriku dengan kasih-Nya. Kini ku bersungkai memuji besarkan namanya. Terpujilah Allah Yesus Juru Selamat manusia. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan. Bersorak-sorai, hai umat pilihan, pilihannya. Bertepuk tangan, hai tebusannya. Sebab dia bebaskan dari semua belenggu dosa, penuhkan diriku dengan kasih-Nya. Diriku bersuka memuji besarkan namanya. Terpujilah Allah
Juru selamat manusia. Oh, sebab Dia, sekali lagi katakan, sebab Dia bebaskan dari semua belenggu dosa. Penuhkan diriku dengan kasih-Nya. Kini ku bersuka, memuji besarkan nama-Nya. Terpujilah Allah, Yesus Juru selamat manusia. Terpujilah Allah, Yesus Juru selamat manusia. Terima kasih Yesus, terpujilah Allah, Yesus Juru selamat manusia. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita menyanyikan, hidup kita ini adalah penyembahan. Amin. Oleh sebab itu, saya pernah membaca sebuah artikel tentang Lucifer. Lucifer itu siapa? Lucifer itu siapa? Malaikat yang jatuh dalam dosa karena dosa kesombongan. Sombongnya apa? Sombong itu bagaimana? Sombong itu tidak taat dengan Tuhan. Sombong itu merasa dirinya lebih dari Tuhan. Sombong itu ingin menyamai seperti Tuhan, bahkan lebih daripada Tuhan. Hati-hati dengan dosa kesombongan yang sering kali disalut atau dibungkus dengan berbagai macam alasan-alasan tertentu yang sering kali membuat kita tidak sadar bahwa kita sudah jatuh dan terikat dengan kesombongan. Saat kita mau jadi hamba Tuhan, saat kita menundukkan diri kepada Tuhan, maka kita harus siap untuk pikul salib. Artinya apapun juga yang kita hadapi, Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Tuhan dialah Allah, dialah Tuhan yang maha besar, dialah yang dahsyat. Lucifer itu seluruh tubuhnya itu musik. Musik. Seluruh tubuhnya itu musik. Betapa dahsyatnya dia. Dibandingkan dengan penyembahan kita, kita gak ada apa-apanya. Oleh sebab itu mari kita mau, oh katakan Tuhan, aku ini hamba. Saat engkau merendahkan diri, Tuhan meninggikan engkau. Amin. Dia ajaib, dia sungguh luar biasa. Hidup kita adalah penyembahan di hadapan Tuhan. Ya, kita menyanyikan. Tolong teksa. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku
syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Amin. Angkat suara. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Aku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Angkat suaraku, tahu hidupku. Ku tahu hidupku adalah Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku, ya Tuhan. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Mari sekali lagi kita mau bangkit berdiri. Angkat kedua tanganmu, katakan Ibu tahu hidupku adalah Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Yesus, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Lebih lagi
meriah untuk Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kehadirat-Mu. Jikalau pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu adalah kasih karunia-Mu, adalah anugerah-Mu yang masih Kau berikan buat setiap kami, untuk kami bisa hadir, bisa beribadah kepada Engkau dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa rindu, haus dan lapar datang kepada Engkau. Tuhan, kami percaya pujian penyembahan kami sudah naik ke atas di tahta-Mu di surga, dan saat ini Engkau bertata di atas puji-pujian kami. Tuhan, berkati semua yang hadir di tempat ini, berkati yang sudah melayani di tempat ini. Tuhan, kami percaya apa yang hamba-Mu sampaikan Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus, supaya boleh menjadi berkat bagi setiap yang hadir di tempat ini. Bapa, tanpa Roh-Mu kami tidak ada artinya apa-apa. Biarlah Tuhan, Engkau yang akan menguasai ruangan di tempat ini. Jikalau ada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang akan mengganggu ibadah kami pada pagi hari ini, kami bersatu hati dalam nama Yesus, keluar dari tempat ini. Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, pasukan malaikat-Mu yang mengawali kami, dan Kau memagari dengan api Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menyambut firman katakan amin. Shalom, silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Saya minta Pak Idong tetap ya. Iya, masih ke toilet. Apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Kita tetap dan selalu harus mengatakan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, katakan luar biasa. Katakan Tuhan baik. Tuhan sangat baik. Tuhan amat sangat baik. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Kalau kita saat ini melihat keadaan situasi ya yang akan ada vaksin-vaksin yang baru yang akan diuji cobakan ya. Saya minta jemaat jangan sampai mau divaksin karena kita dijadikan kelinci percobaan ya. Itu uji coba, bayangkan ya. Banyak yang ngeklaim ada di Thailand, juga di Vietnam, di Afrika, banyak anak-anak yang setelah divaksin dia menjadi autis, dia menjadi lumpuh saudara, dan dia ngeklaim ke Bill Gates. Ya, jadi mari kita mau pintar, mari kita mau berhikmat supaya himbauan untuk vaksin yang akan diuji cobakan itu kita tolak dalam nama Yesus. Supaya tubuh kita tetap sehat. Darah Yesus yang menguasai dalam dan mengontrol dalam hidup kita. Tubuh kita akan tetap sehat dan tetap kuat. Amin. Ya. Katakan aku sehat. Aku kuat. Aku diberkati. Yes. Haleluya. Ya, puji Tuhan ya. Perkatakan itu setiap hari. Karena saya setiap kali saya berdoa, saya mau tidur, saya bangun pagi, saya kemanapun naik mobil dan pergi kemana, saya selalu terima kasih Tuhan atas pinjaman yang masih Engkau berikan buat saya, buat keluarga kami. Nafas kehidupan itu juga pinjaman saudara. Dan juga semua fasilitas yang ada itu juga pinjaman. Rumah itu juga pinjaman. Mobil juga pinjaman. Segala sesuatu itu dipinjamkan Tuhan untuk kita saudara. Bukan milik kita. Pada saatnya kita akan kembali, semua akan ditinggalkan. Jadi kita sadar dan mengerti bahwa kita hidup di sini, di dunia ini sementara. Itu adalah pinjaman belaka. Oleh sebab itu saudara,
mari pada hari ini kita mau belajar firman Tuhan ya, di mana kita akan memperingati tanggal 29 yaitu apa? Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Setelah Yesus wafat sampai kenaikan berapa hari? Halo? 40 hari. Ya. Setelah Yesus wafat terus naik ke surga 40 hari. Dan nanti Pentakosta itu hari keberapa? Ke-50. Jadi saudara harus mengerti ini ya. Nanti hari ke-50 Pentakosta. Jadi mulai hari Senin Pak Gembala mungkin akan mengadakan doa puasa. Jumat. Mulai Jumat. Setelah kenaikan Yesus tanggal 29 kita doa puasa. Dan saya kalau mendengar dari siaran radio El Shaddai di Solo, dia sudah 40 hari berpuasa. Mulai tanggal 1 Mei ya sampai nanti tanggal 10 Juni mereka berpuasanya. Dan kami di sini mulai hari Jumat akan berpuasa. Karena saat ini Tuhan menghendaki kita masuk di dalam peperangan rohani. Dan Tuhan akan membangkitkan laskar-laskar doa untuk menghadapi situasi-situasi yang tambah mencekam di bumi ini saudara. Ya, nanti akan digenapi firman Tuhan di dalam kitab Wahyu. Sepertiga manusia akan dibinasakan dan lagi ada 1/4 manusia akan dibinasakan. Itu kegenapan firman Tuhan. Jadi kalau kita tidak waspada, kita tidak berjaga-jaga, maka kita akan ketinggalan saudara. Ya, sekarang banyak tanda-tandanya bahwa kedatangan Tuhan itu sudah semakin dekat. Tanda-tandanya ya, banyak orang-orang yang tahu-tahu hilang saudara. Ya, mungkin itu buah sulung atau gimana ya, tapi kita enggak usah memikirkan yang terlalu ruwet ya, tambah pusing. Yang penting saat ini kita harus berjaga-jaga, terus berdoa, terus penuh dengan Roh Kudus saudara. Ya, judul firman hari ini adalah api terus menyala. Bukan sembarang api saudara. Api Roh Kudus terus menyala di dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Ketika apinya padam, maka semangatnya juga padam. Maka keinginannya untuk beribadah juga padam. Keinginannya berdoa juga padam. Keinginannya untuk bersekutu dengan yang lainnya juga padam. Bahkan redup dan mati. Mati rohani saudara. Mati rohani itu mengakibatkan apa saudara? Kelumpuhan total di dalam setiap aspek kehidupan kita. Untuk kita tidak berbuat apa-apa. Ya. Tetapi ada satu janji Tuhan yaitu Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai penolong. Sebagai penghibur yang memberi kekuatan buat setiap kita untuk menghadapi situasi-situasi yang semakin gawat, semakin gelap di bumi ini. Roh Kudus adalah api saudara. Ya, api itu membawa apa? Terang. Api itu membawa suasana apa? Gelap, yang gelap menjadi terang. Suasana apa? Menjadi semangat. Ya, tidak loyo saudara. Tapi semangat. Pagi hari ini saya tidak melihat pemain drum, tidak melihat pemain musik yang lainnya. Hanya satu keyboard, tapi bukan secara kebetulan. Tuhan izinkan semuanya itu. Kita tetap semangat. Amin. Walaupun hanya satu keyboard, tapi kita semangat. Ada api Roh Kudus di tempat ini. Amin. Pak, bukankah pada
hari ulang tahun gereja kita sudah dibakar dengan api Roh Kudus melalui Ibu Valen. Ya, jangan padamkan roh itu. Biarlah roh itu terus menyala-nyala dalam kehidupan kita. Ya, kalau roh kita padam, maka semuanya akan menjadi letih, lesu, lemah, ya, letoy, ya. Apa yang muncul? Kegalauan, kekhawatiran, dan juga putus asa. Bahkan kita akan mengalami ketakutan akan masa depan yang belum tahu kita itu apa yang akan terjadi. Sudah kekhawatiran yang terjadi. Tetapi pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa kita harus menyalakan api Roh Kudus itu senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Kalau kita memiliki api Roh Kudus yang selalu menyala, itu melambangkan apa saudara? Melambangkan pelita yang posisinya ada di ruangan suci. Pelita yang ada di ruangan suci itu tidak boleh padam. Terus menyala non-stop 24 jam. Itu menandakan apa? Roh kita harus terus menyala, dipenuhi oleh Roh Kudus. Jangan sampai padam. Kalau api kita padam, kita tidak ada posisinya ada tidak di ruangan suci, tapi ada di halaman. Nah, orang yang ada di halaman, saudara tahu ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita tidak ikut rapture, kita tidak ikut terangkat. Ya, rugi saudara. Oleh karenanya, kalau kita saat ini diberi kesempatan untuk terus mengiring Tuhan, percaya, mengimani, bukan hanya sekedar percaya, tapi mempercayai. Katakan mempercayai. Mempercayai itu melakukan apa yang saudara percayai. Tapi kalau percaya gue Yesus, percaya. Ya. Kenal Yesus, kenal. Nah terus janjinya apa? Ya yang hidup benar masuk surga, yang berbuat jahat masuk neraka. Cuma itu dok. Enggak saudara. Di dalam Alkitab yang 66 buku itu, 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru itu, semua tertulis janji-janji Tuhan untuk kita menghadapi situasi, keadaan apapun yang buruk, kita akan diberikan kemenangan dari Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, mari api adalah sebuah energi yang memberi kekuatan buat setiap kita. Kita mau baca di dalam Roma 12 ayat 11 dan 12. Roma 12. Ayo kita baca 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, amin. Ayat 12-nya coba. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya, amin. Ini adalah apa? Pesannya Tuhan, nasihatnya Tuhan. Ayat 11 itu yang harus kita lakukan. Hendaklah, kembali ayat 11 ya. Hendaklah kerajinanmu jangan kendor. Ya, kita baca janganlah hendaknya kerajinanku, janganmu. Kerajin tunjuk dadamu. Janganlah hendaknya kerajinanku kendor. Biarlah rohku menyala-nyala dan melayani Tuhan. Ya, ayo kita suarakan yang keras. Roma 12 ayat 11, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanku kendor. Biarlah rohku menyala-nyala dan melayani Tuhan. Amin, amin. Katakan sama sebelah, ojo kendor ya. Terus semangat ya.
Terus semangat, jangan kendor. Dan di sini dikatakan biarlah menunjukkan, yaitu biarlah itu ayo terus menerus menyala. Untuk apa kita menyala-nyala roh kita? Untuk apa? Melayani Tuhan. Jangan kita di sini tidak ada yang tidak melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan hanya sekedar kita di mimbar, saudara. Tetapi melayani Tuhan itu juga kita sebagai pendoa itu juga melayani Tuhan. Juga kita menabur benih berkat yang terbaik itu juga melayani Tuhan. Juga kita peduli dengan sesama itu juga melayani Tuhan. Saudara, jadi ayo masih diberi kesempatan kita untuk melayani Tuhan sebelum kita dipanggil Tuhan. Ya. Dan kalau kita diarahkan Tuhan, diberitahu Tuhan, diberi pesan oleh Tuhan, jangan kerajinan kendor, biarlah rohmu menyalanya dan layani Tuhan. Dan yang ayat 12 ini, yang 12 nasihatnya, ya, ketika kita mengalami roh yang menyala-nyala, apa yang harus kita lakukan? Bersukacita dalam apa? Pengharapan. Di dalam pengharapan kita terus bersukacita. Jangan sampai down, jangan sampai patah semangat, jangan sampai kita khawatir, jangan sampai kita memikirkan pikiran-pikiran yang negatif, jangan sampai kita itu mengatakan yang buruk yang keluar dari mulut kita, tetapi terus bersukacita dalam pengharapan. Filipi 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Coba Filipi 4 ayat 4 coba dilihat. Bersukacitalah, yuk yang keras 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam siapa? Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Mengapa dikatakan sekali lagi kukatakan bersukacitalah? Ini penting sekali. Dalam kita menghadapi situasi yang tidak enak, dalam menghadapi kita kekhawatiran, kita putus asa, dalam menghadapi kita galau, ya, dalam menghadapi kita pikiran kita yang negatif dan sebagainya, ya. Apa pesan Tuhan? Bersukacitalah. Lho wong mau sedih kok, mbok kon sukacita, itulah dunia. Tetapi kita anak Tuhan berbeda. Amin. Berbeda. Orang dunia boleh sedih, tetapi anak Tuhan tetap bersukacitalah. Haleluya. Mengapa kita bisa bersukacita? Karena ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan, memberikan penghiburan kepada kita semuanya. Kalau kita, roh kita menyala. Amin. Iya. Pak Idam mana? Akan memujikan satu pujian. Ya. Jadi ini penting sekali dan di sini dikatakan sekali lagi. Loh. Pisan maneh loh ya, tak kandani. Bersukacitalah. Nah, ini penting sekali. Saudara mau bersukacita? Amin. Saudara mau bersukacita katakan amin. Ya, bersukacitalah. Ya, wes ojo mikiri sing ruwet-ruwet. Ojo mikiri utang, ojo mikirin pekerjaan sing saat ini kita sedang khawatir, galau, ya. Ketakutan, tapi pikirlah Tuhan yang bisa membuat yang tidak bisa menjadi bisa. Yang galau menjadi apa? Terjadi yang terbaik. Amin. Ya, pikir aja firman Tuhan. Kalau kita melihat orang dunia itu sungguh kasihan sebetulnya. Kasihan banget. Dia tidak punya Tuhan, bahkan tidak ada firman-Nya, yaitu Yesus dalam hatinya, tidak ada Roh Kudus. Waduh, kasihan banget. Jadi ada satu pujian. Ayo kita pujikan pujian ini. Ayo. Mesake. Ayo, saya minta. Ya wes, ayo. Ayo Jess. Ya,
Yuk. Ayo dong. Ayo. Ya. Gak anu. Wingi wis tak kei. Ya, yuk. Mesake uripe wong donya rino lan wengi dhuwure diancam ing pati kedhuwuren gak kuat ya yuk mesake uripe wong donya rino lan wengi diancam ing pati tan ana bunga nadyan sugih bondo larane terus teko. Ayo saudara. Entek bandane wong kanggo nambake. Ayo. Repe wong donya ayo cepet. Nadyan kaya ngene ning Gusti berkahi mek musik. Mesake uripe wong donya wena lan wong diancam ing pati tan ana bunga nadyan sugih bondo atine kiris larane terus teko oh haleluya oh haleluya haleluya. Oh haleluya. Bejo siapa? Dewe nadyan kaya ngene ning Gusti berkahi. Oh haleluya. Oh haleluya. Bejo awake dewe nadyan kaya ngene ning Gusti berkahi eling-eling eling-eling manungsa bakal mati eling-eling ning donya pira lawase eling-eling bondo donya ora langgeng derek Gusti langgeng selaminya ayo saya bangkit sampai tepuk-tepuk ning bangkit yuk manungsa bakal mati ning donya pira lawase
bapak-bapak aja, para pria katakan. Oh ya. Amin. Sing langgeng apa? Derek Gusti Yesus. Wanita saja yang lebih keras. Eling, eling. Manungsa bakal mati. Eling ya, Bapak Ibu. Eling, eling. Ning donya pira lawase to? Eling ngono. Bondo donya ora langgeng. Sing langgeng apa? Langgeng selaminya. Sekarang langgeng selaminya. Tanpa musik derek Gusti. Langgeng selaminya. Derek Gusti langgeng selaminya, yang percaya katakan amin. Terima kasih, silakan duduk. Nanti pulang eling-eling ya. Eling-eling terus ya. Nah ya, puji nama Tuhan ya. Supaya ada satu gairah kembali ya kita untuk memuji Tuhan. Nah sekarang kita masuk di dalam bagian yang ini. Bagaimana cara untuk kita selalu memiliki api yang terus menyala. Ya. Bagaimana caranya? Satu, kita harus rajin bangun iman dan rohani kita dengan cara berdoa. Yang pertama berdoa, ya. Caranya bagaimana api terus bisa menyala? Berdoa. Bagaimana caranya api bisa menyala? Berdoa. Pinter 100. Berdoa ya. Mengapa berdoa itu penting? Ya. Berdoa itu penting, itu bisa untuk menghadapi situasi apapun saudara. Karena di dalam doa itu punya kuasa. Dia punya kekuatan, yaitu powerful untuk memberikan kita itu apa? Jawaban ya dari Tuhan. Kita harus dekat sama Tuhan. Kita harus intim dengan Tuhan. Kita harus selalu apa? Memiliki hubungan dengan Tuhan, ya. Nah, kita kalau tidak punya hubungan dengan Tuhan, kita tidak berdoa, artinya apa? Maka roh kita akan menjadi lemah, saudara. Tetapi roh kita bisa kuat karena doa. Siapa di sini yang mau menjadi pendoa? Angkat tangan, siapa yang mau menjadi pendoa? Duh, gak banyak ya? Gak ada yang mau jadi pendoa, hanya beberapa aja. Saya tanya lagi, siapa di sini yang mau menjadi pendoa? Amin. Ya, harus semua, ya. Karena Tuhan sedang membangkitkan laskar-laskar doa untuk kerajaan surga, untuk memerangi akhir zaman ini, saudara. Tanpa itu kita tidak akan mampu, tidak akan kuat untuk menghadapi semuanya. Ya. Nah, ketika kita berdoa intim dengan Tuhan, ada terobosan rohani dan juga kita itu mengalami satu gairah yang luar biasa. Ketika kita berdoa, kita akan mendapatkan kekuatan yang supranatural. Ya. Menjadi tiang doa tidak kelihatan, saudara. Di gereja ini setiap Sabtu pertama dan Sabtu ketiga diadakan doa
menara jam 5 sore. Silakan saudara untuk datang, untuk bersama-sama kita berdoa supaya kita akan menghadapi sesuatunya yang ke depan itu kita akan lebih mampu berdiri tegap, tidak tergoyahkan, dan kita tetap mempercayai Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Ya, ayo kita ajak saudara berdoa. Saya juga mendengar kesaksian dari gereja keluarga Allah di Solo, saudara. Doanya itu di menara doa Pondok Daud 24 jam non-stop. Apa yang terjadi? Jemaat itu datang berduyun-duyun ribuan, saudara. Ya, dan mereka datang itu tidak mau terlambat, karena kalau terlambat tidak dapat tempat. Mereka antusias, mereka bergairah, bahkan mereka menjadi pendoa laskar doa. Doa keliling kota Solo, dikelilingi untuk doa keliling juga, saudara. Dan mereka banyak ya Tuhan, ya saudara, mereka banyak apa? Bisa menjadi berkat bagi orang lain dengan cara apa? Membawa kabar baik kepada setiap orang sehingga dijamah Tuhan. Untuk keluarganya, untuk familinya, dan untuk teman-temannya, untuk saudara-saudaranya dan teman terdekatnya, ya, itu dibawa untuk masuk dalam ibadah gereja. Dan saya melihat sendiri, saudara, luar biasa ketika diadakan pujian penyembahan. Ayo kita basah roh, mereka semua basah roh. Dan api itu turun, saudara, menjamah dan melawat mereka. Ketika api melawat, apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi pemulihan terjadi. Mujizat terjadi. Doa-doa yang kita panjatkan mendapat jawaban tepat pada waktunya. Luar biasa. Saya melihat di sana sampai Tuhan jadikan gereja Betani Tuban seperti di sini juga. Ayo bangkit, saudaraku. Ya bergairah, punya roh yang menyala-nyala. Bukan hanya cuma ibadah hari Minggu tok sekali. Oh, terus itu Tuban Blessing enggak datang, ada doa enggak datang, nanti ada doa puasa aras-arasen. Aku gak puasa kok, aku gak teko. Enggak apa-apa, saudara. Kalau saudara memang enggak bisa puasa, belum bisa, enggak apa-apa. Tapi kalau saudara ada kemauan, pasti bisa. Karena di dalam doa puasa orang Kristen boleh minum kok, minum air putih. Ya, ketika kita merasa lapar, minum air putih, air hangat. Ya, enggak dibatasi, mau jam 12, mau jam 10, mau jam 2, mau jam 3 sampai jam 6 sore pun itu enggak masalah, enggak ada batasan. Yang penting ada kemauan, saudara. Ya, karena apa? Ada firman Tuhan kata, jenis ini tidak bisa dilawan kecuali dengan doa puasa. Doa puasa. Ya, saya mulai bulan April udah berpuasa, saudara. Ya, saya bukanya jam 3, jam 2 gitu ya, jam 4, kadang jam 5 gitu. Ya, enggak ada batasan. Saya minum air putih. Ya, kalau Tuhan izinkan, saya juga mau puasa Ester. Nanti mungkin hari Senin atau Selasanya saya akan masuk puasa Ester. 3 hari 3 malam tidak makan, dan juga kalau bisa tidak minum air putih pun. Ya, saya akan coba. Yang dulu sudah pernah saya lakukan, saya akan mencoba lagi. Ini penting, saudara, untuk memerangi kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat ya yang ada di sekeliling kita, yang ingin selalu menarik kita untuk kita berbuat dosa, untuk kita jauh dengan Tuhan, untuk kita tidak mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Ya, akhir zaman, saudara, ayo kita mau lakukan semuanya ini dengan sungguh-sungguh, dengan segala kerendahan hati. Dengan lebih lagi mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Maka kita akan mendapatkan hasilnya.
kita akan mendapatkan jawaban Tuhan akan dinyatakan di dalam setiap pergumulan doa kita. Yang percaya katakan amin. Jadi doa itu penting. Kita memiliki roh yang mau memiliki roh yang menyala-nyala, doa, minta kepada Tuhan. Tuhan berikan aku roh yang terus menyala. Jangan padamkan roh. Orang yang memiliki roh yang menyala-nyala itu dari perbuatannya, dari perkataannya, dari pikirannya itu memiliki semuanya yang positif dari Tuhan. Tidak merasakan kekhawatiran, tidak merasakan kita itu ketakutan, cemas dan sebagainya. Engkok ki piye, engkok piye, sing penting dino iki. Ya, engkok bagiane Tuhan. Yang mengerti katakan engkok bagiane Tuhan. Ya, iya saiki keadaane ngene lho, piye iki anak-anakku orangku akeh sing lara iki piye. Ya, ndak usah cemas. Serahkan kepada Tuhan. Percaya, perkatakan bahwa usahaku ini Tuhan jamah engkau yang memberkati untuk menjadi berkat. Aku diberkati untuk jadi berkat. Sukses. Ya, itu yang penting saudara. Ya, jadi ucapkan kata-kata iman. Jangan lupa kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Ingat Hana yang dia mandul, dia berdoa sungguh-sungguh untuk mendapatkan anak. Akhirnya Tuhan buka kandungannya dan dia melahirkan orang yang the best, yaitu Samuel, Nabi Samuel. Luar biasa. Kita juga manusia biasa seperti Hana. Ya, kita mau berdoa sungguh-sungguh, merendahkan hati kita di kaki Tuhan. Menangis dengan terseduh-seduh, terisak-isak, dengan mewek-mewek juga tidak apa-apa saudara. Ya, mungkin membeli melet-melet juga tidak apa-apa saudara. Yang penting kerinduan hati, ada passion, ada gairah yang sungguh-sungguh untuk kita itu berjumpa dengan Tuhan di dalam apa? Doa. Ya, lakukan itu. Yang pertama bagaimana roh kita bisa menyala? Yang pertama apa? Berdoa. Yang kedua, roh kita bisa menyala yaitu kita rajin memuji dan menyembah Tuhan. Ya. Coba kita baca di dalam Mazmur 22 ayat 4. Mengapa kita harus rajin memuji dan menyembah Tuhan? Ya. Ini Mazmur 22 ayat 4. Kita baca. Ayo. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Bukankah kita adalah Israel rohani? Saudara, ya. Ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, Tuhan bertahta, bersemayam di atas pujian kita. Sehingga ketika Tuhan disukakan, ya. Coba Mazmur 37 ayat 4, ya. Mazmur 37 ayat 4. Ayo kita baca yang keras 2, 3. Dan bergembiralah apa? Karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Yang percaya katakan. Iya, kalau Tuhan disukakan kita bergembira karena Tuhan Engkau baik, sungguh baik, amat baik. Aku percaya Tuhan Engkau pasti memberkati aku. Aku percaya Engkau pasti memulihkan aku. Aku percaya Engkau memberikan kesehatan yang terbaik untuk aku. Aku percaya Engkau ialah jalan satu-satunya kebenaran, jalan kehidupan dan kebenaran untuk menuju surga. Itu saudara, perkatakan. Maka apa yang ada padamu yang kamu inginkan,
Tuhan akan memberikan pada kita semuanya. Amin. Ya. Nah, ini makna yang kedua, yaitu suka memuji dan menyembah Tuhan. Ya. Kalau kita berkata tentang kerajaan surga itu bukan hanya tentang makanan minuman. Tetapi kerajaan surga itu coba kita lihat di dalam Roma 14 ayat 17. Itu ini mana? Ayo 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Tetapi apa? Soal 1, kebenaran. 2, damai sejahtera dan sukacita oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Ya. Jadi kerajaan surga itu adalah soal kebenarannya. Adakah kita sudah hidup dalam kebenaran Tuhan? Adakah kita memiliki damai sejahtera? Adakah kita sudah bersukacita? Semuanya itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Kembali lagi, api Roh Kudus harus terus menyala di dalam roh kita. Jangan padamkan roh kita. Jangan mendrip ya saudara. Coba kita lihat sate kalau dibakar naik arengnya kira-kira mendrip iso cepet matang mau gak? Gak matang tambah alot ya saudara ya. Ya, tapi kalau apinya terus dinyalakan dikipasi, ya toh cepet matang enggak? Mateng, tutulnya kecap langsung dimplok ya toh ya. Nah, ya itu loh. Api ini perlu terus dijaga, dikipasi, menyala terus dalam hidup kita, dalam hati kita. Orang yang memiliki roh yang menyala-nyala, wajahnya itu beda saudara. Dengan orang yang tidak memiliki roh yang menyala-nyala. Ya, orang yang tidak memiliki roh yang menyala-nyala gampang putus asa. Gampang dia itu mengalami stres. Mudah untuk kita itu apa? Mundur. Wes gak gereja-gerejonan. Wes aku gak ngelayani Tuhan. Wes pray dhisik. Nah saudara itu tanda rohnya sudah mulai padam. Tapi ketika memiliki roh yang menyala-nyala, perkataannya bisa membuat orang itu menjadi semangat kembali. Mereka yang stres bisa dibangkitkan rohnya kembali untuk terus menyala-nyala sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau Tuhan izinkan kita pasti ikut rapture. Di sini siapa yang mau ikut rapture? Lambaikan tangan saudara. Amin ya, amin. Semua ikut rapture, tapi jaga apimu. Jangan sampai padam. Kalau umpamanya rumahnya jauh, pengen doa, nggak bisa ke sini, doa di rumah. Mungkin kita bisa mempersatukan doa kita di udara. Ya, jam berapa mulai? Ya jam 5 datang 5:30, jam 6 mulai peperangan doa. Ya ayo kita sama-sama di rumah peperangan doa. Itu sama gak apa-apa. Karena ada sesuatu hal yang gak bisa ditinggalkan ya. Nah itu. Jadi kalau kita memiliki roh yang kuat, apapun segala yang ada menjadi beban kita yang berat sekalipun Tuhan akan menjadikan kita ringan. Karena ada pujian, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Musiknya di toyo ya kok sepi. Ayo toh musiknya di kene sik toh. Ayo lagunya nih. Ayo kita mujikan pujian ini supaya kuat roh kita. Ya, katakan. Ayo. Ojo dhuwur-dhuwur loh, aku gak kuat.
segala perkara. Ayo Ci, ayo amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam di Yesus dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Saudara percaya? Jangan turun dulu. Saudara tetap percaya karena Tuhan setia. Tiada mustahil baginya, yuk. Tiada mustahil baginya. Saudara percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan? Ayo kita pujikan ini dengan sukacita, ya. Jangan loyo-loyo walaupun tidak ada drame. Oh Tuhan, saya undang bangkit berdiri supaya semangat. Yuk. Mentek kok iki mentek ya. Ayo, oh Tuhan. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, Siapa? penasehat Dia. Katakan. Tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi Dia. Oh Tuhan. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil Tiada bagi Dia. mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Sakit disembuhkan. Gagah perkasa, Susah dihiburkan. Mereka yang penasehat sedang Dia. stres, Tuhan bangkitkan kembali. Tuhan Tiada, hiburkan. tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi Dia. Tiada, tiada mustahil, tiada mustahil bagi Dia. Katakan tiada mustahil. Tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi Dia. Haleluya. Tidak ada yang mustahil baginya, saudara percaya? Amin. Katakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagiku. Amin. Silakan duduk. Ayo jangan loyo ya, walaupun cuma organ ada. Ya, saudara. Ini saya siapkan lagu-lagunya mestinya banyak dengan strong ya. Tapi ya udah, yang ketiga tadi yang pertama apa? Supaya kita memiliki roh yang menyala. Doa yang kedua, memuji menyembah. Yang ketiga yaitu rajin membaca firman Tuhan. Ya, rajin membaca firman Tuhan. Ya, karena firman itu di dalam Mazmur 119, 105. Coba tolong. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, Mazmur 119, 105. Yuk, sudah? Mazmur 119 ayat 105. Ayo, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, jadi firman itu yang membuat kita itu berjalan tidak bisa tersandung. Karena dia adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Walaupun saat ini mungkin dunia sedang gelap, tetapi Yesus tetap terang. Ya, tidak ada kegelapan di dalam Yesus. Ya,
Mazmur 119 ayat 2. Mazmur 119 ayat 2. 2, 3. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Kalau kita mencari Tuhan dengan segenap hati, kita memegang peringatan-peringatannya, maka kita akan disebut orang berbahagia. Amin. Ayo kasih salam satunya. Kamu berbahagia loh kalau megang perintah Tuhan. Nah ya. Nah kenapa kita harus membaca Alkitab? Mengapa kita harus selalu mengisi dengan firman Tuhan? Itu ibaratnya kita itu mengisi pelita itu dengan minyak, saudara. Ya, firman itu minyak. Ya, nah coba kita baca di dalam Yosua pasal 1 ayat 8 dan 9. Cepat ya. Yosua pasal 1 ayat 8, 9, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi apa? Renungkanlah itu siang dan malam, supaya apa? Engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beri kemuliaan buat Tuhan. Ayat yang 9 sekarang, haleluya. Ayat 9-nya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah apa? Menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Engkau diganti menyertai aku, ya. Ayo 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadaku, kuatkan dan teguhkanlah hatiku. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahku menyertai aku kemanapun aku pergi. Haleluya. Kemanapun kita pergi kita disertai oleh Tuhan. Amin. Ya, jangan lupa untuk memperkatakan firman itu siang dan malam. Ayo amin. Yang keempat, rajin beribadah. Yang pertama tadi apa? Rajin berdoa. Kedua, rajin memuji dan menyembah Tuhan. 3, rajin baca firman. Keempat, rajin beribadah. Ya, yang keempat ini kita baca di dalam. Kenapa kita harus rajin beribadah? Kita baca di dalam Ibrani 10 ayat 25. Yuk. Ibrani 10 ayat 25, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling apa? Menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara percaya kalau kedatangan Tuhan sudah amat singkat? Amin. Ini kita yuk melakukan, semakin melakukan giat ya menjelang hari Tuhan yang mendekat ya. 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus ayat 15 pasal 15 ayat 58. Ayo kita baca 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, apa? Harus apa? Berdiri teguh, jangan goyah, dan apa? Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Bangkit berdiri saudara, ayo suarakan ini firman Tuhan yang lantang. Ayo kita akan mengakhiri. Yuk. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan,
Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Beri kemuliaan untuk Amin. Haleluya, haleluya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Saya undang Mbak Gembala untuk kasih dari surga memenuhi